menjumpai jemaat yang ada di rumah. Marilah pada saat ini kita bersama-sama menyatukan hati, meskipun kita berada di tempat yang berbeda, tetapi hati kita di tempat yang sama, di rumah Bapa yang penuh dengan tahta yang suci. Kita akan masuk dalam ibadah doa kita pada saat ini. Tahta Allah yang sangat suci, yang penuh dengan puji-pujian. Mari kita letakkan segala pujian di atas tahtanya yang Maha Kudus sebelum kita berdoa bersama-sama. Berdirilah di altar Tuhan. Berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus. Temui Dia dengan penuh kekudusan, supaya Dia hadir di dalam hati kita. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuklah ke tahta Allah bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Betapa kudus dan mulia tahta Allah yang boleh kita hampiri hanya untuk kita beribadah dan berdoa kepadanya di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Hadiratnya Maha Kudus.
Bapa di tahta yang Maha Kudus, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini harus terpencar di rumah kami masing-masing, namun menyatukan hati pikiran kami semuanya untuk berada di suatu tempat yang sama, di tempat yang Maha Kudus, tempat-Mu, tahta-Mu. Inilah kami Tuhan, beribadah, berdoa kepadamu. Tuhan, Kau kami tahu, Kau mendengarkan setiap kami yang saat ini menyatukan hati, menyatukan pikiran, hanya tertuju kepadamu, untuk bisa bersama-sama menaikkan doa, doa-doa berkah, doa-doa syafaat, doa-doa permohonan. Atas ketidakmampuan kami saat ini Tuhan, kami berada di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Allah, terima kasih. Sebab Engkau Allah yang Maha Kasih pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Kasih Allah, kasih Bapa, sungguh selalu tercurah buat kita setiap harinya. Tak terhitung seluas apa, ya, selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Bersinar seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku, ya mengasihi kita, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas rasakan betapa Allah mengasihi kita dengan segala bentuk kasih sayang-Nya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
Shalom Bapak Ibu dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Selamat sore kami mengucapkan sebelum kita bersama-sama akan bersimpuh di kaki Tuhan. Kita masuk dalam pergumulan lewat doa-doa kita bersama keluarga dan saudara kita. Mari kita akan bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang sudah siap di rumah, dibuka kembali Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dalam tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan pada sore hari ini akan saya berikan judul, yaitu Allah sumber pertolonganku. Allah sumber pertolonganku, di mana kita semua bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia pada saat ini merasakan bagaimana di masa-masa sulit. Banyak sekali kecemasan dan ketakutan, tidak peduli itu berada di kota ataupun di pedesaan, dan juga itu bisa menimpa baik orang tua maupun anak-anak. Segala sesuatunya mungkin bisa terjadi. Bahkan pemerintahan, baik itu dari pusat sampai dengan daerah, instansi yang terkait pun sama-sama merasakan suatu kepedihan. Sama-sama dibikin kalang kabut untuk bisa memecahkan permasalahan seperti saat ini, agar bisa kembali kondusif dan normal keadaannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, segala permasalahan bisa terjadi kepada siapapun juga. Kemudian kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita semua? Ada suatu pertanyaan, Pak, apakah itu terjadi? Bisa terjadi kepada setiap anak-anak Allah yang setia kepada Tuhan? Mungkin dalam benak Bapak, Ibu, dan Saudara ada satu pertanyaan demikian. Namun ingatlah bahwa rasul-rasul pada saat itu, mereka pun juga merasakan suatu kecemasan yang begitu luar biasa. Kita mengingat, kita membuka di dalam Markus 4 ayat dan 38, di mana pada saat itu Yesus sedang berlayar bersama dengan murid-muridnya. Pada saat itu badai topan datang dan menerjang perahu tersebut. Maka sungguh dahsyat dan takutlah semua murid-muridnya. Apa yang dikatakan pada saat itu? Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam. Maaf. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Pada saat itu juga murid-murid, yaitu rasul, itu merasakan suatu kecemasan yang luar biasa. Seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar untuk menghadapi semuanya itu. Padahal sudah dirasakan, pada saat itu ada Yesus di sampingnya. Tapi ketika mereka tidak menyadari akan semuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, semua bisa mungkin terjadi. Pada saat inilah
iman kita dipertaruhkan. Kalau kita melihat dari dampak COVID-19 ini, sungguh-sungguh begitu mengerikan. Bagaimana tidak? Banyak orang kelaparan, banyak orang yang mengeluh tidak bisa makan, yang biasanya makan 3 kali sehari mungkin pada saat ini harus mengencangkan pinggangnya. Kita hanya bisa makan 1 atau 2 kali. Banyak pengangguran, lebih dari 3 juta orang yang pada saat ini terdampak masalah ini. Terdampak sehingga dirumahkan. Yang biasanya bisa mengontrak dengan ukuran 2 kali 3 meter. Mengontrak suatu ruangan untuk hidup 2 kali 3 meter. Tapi pada saat ini karena keadaan yang begitu mengerikan, mereka pun harus terpaksa hidup dan tidur hanya di depan emperan toko. Mau pulang kampung tidak bisa, mau melakukan segala sesuatu tidak bisa, serba salah semuanya. Seperti si buah malakama, begini salah, begitu salah. Mereka pun merasa dalam suatu kesulitan yang begitu luar biasa pada saat ini. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang senantiasa mengayomi dalam kehidupan kita. Kita akan kembali dalam bacaan. Dalam Yesaya 4 ayat 8 sampai dengan yang 10. Di situ dinyatakan bahwa kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah. Artinya bahwa kita adalah umat pilihannya. Bukan orang biasa. Bukan orang biasa-biasa saja. Tetapi kita adalah umat pilihan Allah. Dalam arti kata bahwa setiap umat pilihan Allah itu ternyata itu dipilih bukan dari hal yang biasa. Dan itu akan dijadikan suatu rencana yang terindah untuk Allah tersebut. Untuk kemuliaan namanya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, berkat pertama pada saat ini adalah kita bersyukur dan bersyukur bahwa kita adalah umat pilihannya, umat yang senantiasa dikasihi di dalam kehidupan kita. Apa Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah senantiasa bersyukur meskipun dalam keadaan apapun juga pada saat ini. Semua orang merasakan keterpurukan, semua orang merasakan kesedihan akan dampak seperti pada saat ini. Tetapi Allah mengingatkan bahwa kita adalah umat pilihannya. Kita dibeli Allah, kita dikasih Allah. Tentunya Allah pun berdaulat, Allah pun bertanggung jawab atas kehidupan kita. Karena kita adalah umat pilihannya. Untuk itu, janganlah sampai kita mengecewakan Allah dalam kehidupan kita. Kesulitan boleh terjadi, tapi kita harus tetap melangkah. Kemudian berkat yang kedua adalah Tuhan selalu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang mungkin ada suatu pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah. Pernahkah Tuhan itu meninggalkan saudara? Pernahkah Tuhan itu tidak senantiasa setia pada kita? Kita mungkin sebagai umatnya malah kita yang meninggalkan Tuhan. Kita sering melupakan Tuhan. Karena apa? Karena kesombongan kita bahwa saya mampu, saya bisa melaksanakan apa yang menjadi kehidupan saya tanpa Tuhan. Tapi pada saat yang terpuruk seperti ini, baru mungkin kita akan merasa kita baru akan datang pada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Dan selalu menolong di dalam setiap kesulitan kita. Dia memberikan jalan keluarnya Bapak Ibu. Ingat, Rasul Paulus juga menyatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12. Kalau kita benar setia pada Tuhan,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apapun permasalahan Bapak Ibu dan Saudara pada saat ini, kalau kita berada dalam Tuhan, kita di jalur Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun permasalahan itu, kita akan dapat menghadapi atau menanggungnya. Sebab Allah selalu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam hati kita, selalu siap saat untuk menolong kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Allah melihat, Allah ingin melihat apa yang menjadi segala usaha kita. Tentunya dengan caranya yang ajaib, Dia akan membukakan jalan. Dia akan membukakan jalan untuk segala permasalahan kita. Ada suatu contoh, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita melihat tokoh Bapak Sakius. Bapak Sakius dengan keterbatasannya, mereka ingin bertemu, ingin melihat Tuhan Yesus. Tapi karena keterbatasannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau masuk atau mau melihat bersama-sama orang yang di dalam kerumunan itu, dia tidak bisa, mau merobos tidak bisa. Tapi pada saat itu ada suatu niat di dalam hatinya untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan melihat Tuhan Yesus. Disitulah akhirnya dibukakan jalan dengan caranya yang ajaib. Di sekitarnya ada pohon, dan pohon itu pun akhirnya bisa untuk dinaiki, dipanjat. Dan di situ Sakius bisa melihat akan Tuhan Yesus. Itulah rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan memberikan jalannya dengan yang unik, yang tidak bisa kita ketahui. Dan di saat itulah Tuhan mengetahui apa yang menjadi niat sebagai umat manusia yang ingin dekat pada Tuhan. Disitulah akhirnya mujizat terjadi pada diri Sakius. Berkat yang begitu luar biasa terjadi akan pada diri Sakius. Diajalah Sakius untuk bisa turun dan bisa bersama-sama untuk masuk dalam rumah Sakius. Di situ yaitu perubahan yang ajaib terjadi dalam kehidupan Sakius. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam keadaan seburuk apapun, percayalah bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap setia kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita tetap terus semangat berjuang untuk bisa menjalani hidup ini dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Dan berusahalah menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kemarin dalam kehidupan kita sering meninggalkan Tuhan, kita datang pada Tuhan kalau bila mana perlunya. Pada saatnya adalah suatu kesempatan. Di sini sudah Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa senantiasa dekat kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan bukan berarti kita rindu akan berkat-berkat Tuhan. Tapi itulah kewajiban kita sebagai umat pilihan, umat yang ditebusnya, umat yang telah diselamatkan. Untuk kita bisa senantiasa bersama Tuhan, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena kita adalah umat-umat pilihannya, umat yang dikasihi. Bukankah Dia yang selalu mengasihi dan menolong kita, bahkan menyelamatkan Bapak, Ibu, dan Saudara dari dosa-dosa, dari segala kesombongan kita. Saat ini adalah kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan suatu kesempatan untuk datang pada Tuhan. Datanglah kepadanya. Ia selalu menunggu. Ia selalu menunggu untuk setiap umatnya yang setia datang kepadanya. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, janganlah kita menyanyiakan kesempatan yang ada ini, karena kasih Tuhan itu selalu ada. Bapak, Ibu, percayalah, Bapak, Ibu, dan Saudara tidak sendirian. Tidak sendirian dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Tidak dalam menghadapi segala permasalahan ini. Tuhan selalu siap menolong untuk Anda. Mari kita tetap setia pada Tuhan.
setia pada Tuhan sampai akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang baik, Allah yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali Tuhan, pada saat ini kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucapkan puji syukur serta terima kasih Tuhan. Tuhan senantiasa pada saat ini masih memberikan kesempatan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi saudara kami dimanapun kami berada. Untuk kami sujud bersembah kepada Engkau, untuk kami boleh memuliakan nama Engkau, kami boleh untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami terima pada sore hari ini akan menjadikan berkat dalam kehidupan kami, sehingga iman kami semakin teguh, semakin kuat untuk bisa menjalani kehidupan ini, apapun itu permasalahannya. Ajarkan Tuhan, sadarkan dalam diri kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, terima kasih atas segala waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarkanlah Tuhan, anak Tuhan selalu bersimpuh di kaki-Mu untuk menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kami semua. Kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami. Mohon pengampunan Tuhan, bila kami dalam menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu jauh dari sempurna, namun kami percaya firman-Mu akan tertanam di dalam kehidupan setiap anak-anak orang yang percaya dan selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami datang berdoa serta mengucap syukur. Amin. Allah yang berdaulat atas hidup kita, atas kesetiaan kita kepadanya. Allah selalu memelihara kita sampai akhir hidup kita. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Aku tahu Tuhan, Kau mengenalku dengan sangat baik. Ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Pada rancangan-Mu ya Allah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku.
akhir hidup kami Tuhan, kami hanya mempertaruhkan segalanya kepadamu. Sebab kami mengenal benar bagaimana caramu mengasihi kami. Sebab kami tahu benar, yakin benar bahwa caramu mengasihi kami semuanya Tuhan, anak-anakmu ini sungguh luar biasa. Atas ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kami, Engkau tahu caramu mengasihi kami. Atas keterbatasan kami, Engkau Tuhan mampu dan sanggup berdaulat atas hidup kami semuanya. Di tengah-tengah ketidakmampuan kami untuk bersekutu pada saat ini Tuhan, kami berusaha menyatukan hati di dalam doa untuk menjumpai-Mu, berbincang secara langsung kepadamu Tuhan, mengatakan isi hati kami yang sesungguhnya, bahwa kami benar-benar tidak mampu, bahwa kami benar-benar tidak bisa Tuhan keluar daripada kuasa Tuhan. Untuk itu teruslah lingkupi kami, sebab kami yakin Engkau selalu melindungi kami dari apapun itu, dari mara bahaya, dari segala virus, dari segala sakit penyakit. Tuhan, Engkau ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami, di hati kami yang sudah kami ubah menjadi tahta-Mu, yang sudah kami ubah menjadi mezbah-Mu ya Tuhan, untuk di mana kami bisa berdoa kepadamu. Inilah ucapan syukur kami, betapa Engkau mengasihi kami. Dan kami mengakui ini semuanya Tuhan, Engkau biarkan ada di tengah-tengah kami semuanya untuk memurnikan setiap ibadah kami. Setiap hati kami Engkau tuntut untuk menemui Engkau dan hanya Engkau. Sebab kami harus mengakui secara pribadi dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Harus kami pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan-Mu. Tidak dalam persekutuan, tidak dalam pergumulan banyak orang, tetapi Engkau ingin menemui kami secara pribadi, menjumpai-Mu, kemudian berterus terang kepadamu bahwa kami orang-orang yang sangat berdosa. Tetapi kami selalu merasakan Tuhan bahwa Engkau selalu menganggap kami semuanya harta termahal-Mu, mahakarya-Mu yang Engkau buat serupa dengan Engkau. Engkau selalu membanggakan kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk seturut dengan apa yang menjadi perintah-Mu. Tunjukkan, didik setiap kami akan melanggar peraturan-peraturan-Mu Tuhan, ajaran-ajaran-Mu. Pukul, marahi kami Tuhan, supaya kami benar-benar boleh berada di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita seperti yang Kau Tuhan kehendaki. Terima kasih kami boleh mengakui segala bentuk kesalahan, bentuk pelanggaran, bentuk-bentuk dosa kami di hadapan Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Gereja Baptis Indonesia Colomadu yang harus tersebar di rumah masing-masing, mengakui secara pribadi di hadapan Tuhan dari hati kami bahwa kami orang berdosa yang sekarang ada di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ada kesempatan kami mengakui dosa seperti ini. Di dalam nama-Mu juga kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Amin. Marilah kita selalu percaya akan apa yang sudah direncanakan Allah
apa yang sudah dikaryakan Allah untuk kita semua. Sebab Allah pasti turun tangan untuk kita semuanya. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Percayalah bahwa Allah selalu turun tangan untuk kita. Yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita akan bersama-sama untuk menyatukan hati dan pikiran kita di dalam permohonan dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah,
kesempatan yang luar biasa, yang indah pada saat ini. Kami boleh datang untuk memohon dan berharap kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya sumber dan pertolongan kami di dalam kehidupan ini. Saat ini kami boleh memohon dan berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Kami bersyukur Bapa kalau Engkau boleh mengasihi atas bangsa kami. Engkau ada di tengah-tengah di negeri bangsa kami ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau di tengah-tengah kondisi pandemik yang sedang terjadi di negara bangsa kami, kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa bagi negara ini. Punya sesuatu yang ingin Kau kerjakan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau akan menolong kami, bahkan situasi yang mungkin membuat kami galau, membuat kami bingung, kadang membuat kami khawatir ataupun takut. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk menolong kami, Allah yang sanggup untuk mengeluarkan kami dari kemelut ataupun masalah yang sedang kami hadapi pada saat ini. Tuhan Bapa Allah kami yang di surga, Engkaulah sumber pengharapan kami. Sehingga bangsa ini akan segera bisa keluar dari persoalan atau kemulut yang sedang dihadapi pada saat ini. Berkati bangsa ini Bapa, berkati kami semuanya. Kalau banyak saudara-saudara kami yang harus mengalami berbagai kesusahan, kerjaan, berkati kehidupan di tengah-tengah bangsa ini. Orang mereka bisa menikmati kehidupan dengan penuh damai sejahtera, dengan berkat-berkat yang luar biasa, terus menjagai kehidupan mereka, menjagai atas keselamatan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Bapa, kami terus berdoa kalau banyak daerah juga harus melakukan PSBB untuk melindungi ataupun membentengi lingkungan atau wilayah di mana mereka berada. Tuhan akan menolong. Walaupun mungkin kebijaksanaan ini bagi sebagian orang tidak membuat mereka merasa nyaman ataupun merasa bisa menikmati kondisi ini, tetapi Bapa, kami percaya Engkau akan menolong, Engkau akan memberkati kondisi di negara kami. Engkau akan menolong setiap orang bisa melihat peristiwa ini suatu pengalaman yang luar biasa bagi mereka masing-masing, sehingga kami juga boleh diberkati Tuhan. Berkati atas juga kondisi kesejahteraan bagi setiap penduduk di negara ini. Berikanlah mereka makanan, minuman, bahkan campur tangan-Mu akan terus menyertai atas kehidupan mereka. Bahkan hari-hari ke depan biarlah Allah terus akan menolong, sehingga setiap bantuan demi bantuan juga akan mengalir berdatangan untuk memberkati atas setiap warga dan negara bangsa kami ini. Bapalah yang di surga, tempat kami boleh memohon dan datang kepadamu. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja di Colomadu. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kami bersyukur Bapa, kalau peristiwa ini juga merupakan suatu pengalaman pribadi kami yang luar biasa. Tuhan izinkan kami terus boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Bahkan kalau pada beberapa minggu ini, bahkan sudah 5 minggu lebih kami harus berada di rumah dan berada di tempat di rumah kami masing-masing. Kami percaya kami juga boleh datang di dalam Tuhan. Kami merasa bahwa kehadiran-Mu juga kami perlukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang tidak akan meninggalkan kami dan akan membiarkan kami. Engkau akan melindungi setiap keluarga bagi warga jemaat di tempat ini. Engkau akan terus menjagai mereka, bahkan memelihara kondisi mereka, biar mereka juga
boleh menikmati saat-saat yang penuh damai ketenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk berbagai kegiatan yang belum bisa kami laksanakan. Kami percaya pasti ada waktu yang terindah pada saatnya Tuhan akan memberkati kami semuanya. Kami juga serahkan untuk program GGBI kalau saat ini juga harus tertunda karena dampak daripada penyebaran virus corona, seperti juga MUBES yang tidak bisa dilaksanakan. Kami percaya Engkau juga akan menolong kami. Engkau akan menolong para organ-organ GGBI, BPN, Bamusnas dan semuanya. Kami percaya ada sesuatu yang luar biasa, pengalaman yang indah yang kami boleh nikmati. Mungkin ini sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi kami boleh percaya bahwa kami harus terus boleh memiliki iman dan terus berharap hanya kepada Engkau. Bapa lah kami Tuhan yang di surga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, terlebih juga untuk jemaat-jemaat yang kondisinya sudah sepuh, bahkan mereka juga rentan dengan kondisi fisik yang lemah. Kami terus memohon dan berharap kepada Tuhan, berikan mereka kondisi yang baik, seperti juga Mbak Noto ataupun saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Kami percaya Engkau juga akan memelihara mereka, Engkau akan melindungi mereka, supaya dalam situasi seperti ini mereka juga terus diberkati Tuhan, dijagai Tuhan, dibentengi dan dilindungi dari segala macam berbagai benih-benih penyakit yang ada di sekeliling kami. Kami juga serahkan untuk saudara kami Bapak Parman yang saat ini harus berbaring di rumah sakit dan kami tidak bisa menengok karena situasi yang sedang terjadi saat ini. Bapak berkati saudara kami ini, berikan mereka kekuatan sehingga mereka bisa kembali sehat dan sembuh untuk dapat menikmati hari-hari yang baik di dalam Tuhan. Kami serahkan keluarganya, beri mereka kekuatan supaya mereka juga tetap di dalam penjagaan dan juga perlindungan tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu baik dan Allah yang tidak membiarkan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami juga bisa bersama-sama Engkau. Kami bisa bersuka cita menikmati setiap pujian dan juga boleh datang untuk menyembah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah Bapa atas segala kelemahan, dosa dan segala kekurangan kami. Hanya di dalam Engkau saja Yesus, Allah kami juru selamat dan penebus. Allah kami yang luar biasa, di dalam Yesus Kristus kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Allah yang berdaulat atas hidup kita, Allah yang menyempurnakan setiap doa-doa kita, sebab kita meyakini di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sepenuh hati nyanyikan ini dengan iman kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Terima kasih Allah Bapa yang sudah mengangkat kami dan memulihkan kami dari kemustahilan atas diri kami. Tapi di hadapan-Mu Tuhan, tak ada yang mustahil. Untuk itu kami berterima kasih. Engkau selalu memberi kesempatan kami waktu yang baik untuk berdoa. Dan inilah ucapan syukur kami, sebab kami sudah Engkau berkati, sudah Engkau sertai, dan kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengarkan setiap seru doa kami yang saat ini, pada sore hari ini, kami panjatkan di lain-lain tempat, di berbeda-beda tempat, tapi menyatukan hati di dalam Tuhan yang sama, Tuhan yang menampung segala doa kami. Semua doa-doa kami Tuhan sudah Engkau dengar dengan telinga-Mu yang sungguh peka atas keberadaan kami. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Amin.